Perang Saudara Yaman sudah terjadi sejak tahun 2015. Perang ini melibatkan dua pihak yang masing-masing mengklaim sebagai pemerintah Yaman yang sah. Pihak pertama mendukung pemerintahan Mansur Hadi yang berbasis di kota Aden, dan pihak lain mendukung pemerintahan Komite Revolusi yang dibentuk oleh kelompok Hutsi dan didukung oleh mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, yang sejak tahun 2015 menguasai ibu kota Sanaa. Selain itu, kelompok Al-Qaeda dan ISIS juga menguasai beberapa wilayah di pedalaman dan sekitar garis pantai Yaman. Pada 25 Maret 2015, Presiden Hadi melarikan diri dari Yaman dan koalisi pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan militer untuk mendukung kelompok Hadi. Karena perang ini, ribuan warga sipil menderita, tidak mendapat suplai makanan serta air yang memadai. Seketika, Yaman menjadi negara paling berbahaya di dunia. Kali ini ada cerita dari militer Uni Emirat Arab yang berjuang di tengah-tengah sergapan pasukan pemberontak Yaman. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kisah lengkapnya. Cerita bermula di Mokabes, di selatan Yaman tahun 2018. Di sana, para prajurit Uni Emirat Arab sedang mengisi waktu luang dengan latihan. Mereka dijadwalkan akan pulang ke rumah minggu depan. Namun sebelum pulang, mereka harus melakukan patroli terakhir hari ini. Semua tampak senang dan santai dalam latihan kali ini. Sebelum berangkat berpatroli, Ali menyempatkan diri membuatkan patung kuda untuk anaknya. Karena minggu depan, dia pulang tepat dengan hari ulang tahun anaknya. Patroli kali ini akan mengerahkan 2 mobil. Mobil pertama diisi Ali, Bilal, dan Hindasi sang supir. Sementara mobil kedua diisi oleh Falasi, Abdullah, dan Salem. Di tengah tugas patroli, Ali sibuk main HP. Namun ternyata Ali sedang menghubungi istrinya yang masuk rumah sakit. अभी पेट्रोल पे है ना? बीमारी का पता नहीं चला है. Tak jauh dari pangkalan militer terdapat pasukan Yaman yang sedang mengalami masalah dalam mobilnya. Ali menyuruh mobil kedua untuk membantu, sementara dia mendistribusikan makanan ke desa di bawah bukit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aiye sahab. Ali. Menurut laporan dari warga lokal, terdapat suara tembakan yang berasal dari lembah tidak jauh dari sana. Sebagai petugas patroli, mereka segera menanggapi laporan itu dan bergegas memeriksa lembah. Singkat cerita, mereka akhirnya pergi ke ngarai tempat suara tembakan terdengar. Bilal segera mengabarkan mobil kedua agar cepat menyusul. Memasuki ngarai semakin jauh, suasana kian mencekam. Tidak ada orang di sana kecuali mereka yang sedang berpatroli. यमनी आर्मी ने यहीं का लोकेशन दिया था. Tiba-tiba saja seorang pria botak keluar dari balik batu. Dia memberhentikan mobil dan dari arah bukit sebuah tembakan RPG berhasil mengenai mobil mereka. Tembakan itu berhasil membuat mobil mereka terperosok di batu. Suasana seketika berubah menjadi tegang. Bilal mencoba menghubungi mobil kedua. Dia melaporkan adanya kontak senjata. Kondisi diperparah setelah senapan mesin mereka berhasil dihancurkan. Sementara itu, di lain tempat, mobil kedua juga mengalami masalah yang sama. Pasukan musuh sepertinya telah menguasai setiap jengkal bukit sehingga mereka dapat dengan mudah melakukan penyergapan. Laporan kontak senjata dengan musuh telah sampai di markas besar. Kapten Said dan Kapten Mansur diperintahkan memimpin pasukan reaksi cepat untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka. Tim reaksi cepat berisikan puluhan tentara dan kendaraan lapis baja. Mereka diperkirakan dapat mencapai ngarai dalam waktu 1 jam. Pasukan musuh semakin banyak berdatangan. Mobil mereka kini telah rusak parah terkena ranjau dan RPG. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu tim reaksi cepat. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dialami mobil kedua. Markas besar terpaksa menggunakan drone untuk melihat secara langsung proses evakuasi prajurit.
कोऑर्डिनेट्स भेज रहा हूँ। Control to 09. Sebuah RPG kembali ditembakkan ke mobil pertama, hingga akhirnya berhasil melukai Bilal dan Hindasi. बांधो इसको। यहाँ दबा के रखो। Kali ini mereka tidak punya pilihan lain selain melawan. Pasukan reaksi cepat berhenti di mulut ngarai untuk menyusun kembali strategi. Rupanya kelompok teroris sudah memata-matai mereka dari balik bukit. Untungnya saja, mobil kedua berhasil memutar balik, walaupun mengalami kerusakan hebat. Kelompok teroris kali ini menggunakan mortar untuk mengganggu misi evakuasi ini. Hindasi yang terluka cukup parah menelpon ibunya di rumah karena dia merasa kalau tidak akan bisa selamat dari situ. Kapten Mansur memaksa masuk ngarai. Dia ingin melihat senjata apa lagi yang digunakan oleh musuh. Menurut laporan dari drone, ada 3 kelompok teroris yang menggunakan mortar. Mortar yang mereka gunakan kali ini berkaliber 120 mm. Mortar itu cukup untuk melubangi mobil mereka. Militer Uni Emirat Arab terpaksa menggunakan bantuan udara untuk menghancurkan lokasi mortar. 3 helikopter Apache dikerahkan dalam misi ini. एयर सपोर्ट भेजो। Ali memberanikan diri keluar. Tentunya hal itu menjadi sasaran empuk sniper. Tapi untungnya peluru tidak berhasil menembus helmnya. Mereka juga membakar ban, sehingga asap hitam masuk ke dalam mobil. Mau tidak mau, Ali harus keluar secepatnya jika tidak ingin mati keracunan. Sementara itu, Kapten Said mengajukan diri menjemput Ali dan kawan-kawan yang sedang dikepung. Kapten Mansur mengizinkan Said dan timnya pergi terlebih dahulu ke medan tempur. Di saat yang kritis seperti ini, Ali menyempatkan diri menelpon istrinya di rumah. Rupanya sang istri sedang hamil anak ketiga mereka. Itulah saat terakhir Ali dapat berbicara dengan istrinya. Asap hitam yang semakin pekat membuat mereka terpaksa keluar dari mobil. Baku tembak pun terjadi. Dengan sisa tenaga yang ada, Bilal dan Hindasi ikut membantu Ali menghabisi para teroris. Sayangnya, Ali ditembak oleh sniper musuh ketika akan menolong teman-temannya. Kematian Ali dilihat langsung oleh Kolonel Jamal lewat drone. Kabar duka ini dengan cepat menyebar membuat kawan-kawannya sedih. Kapten Said dan timnya terus menerobos hujan mortir dari musuh. Namun di tengah jalan, mobil mereka malah menginjak ranjau darat. Tentunya mobil mereka mengalami rusak berat hingga terbalik. Kondisi semakin mencekam ketika pasukan musuh mulai mengerubungi mobil. Bilal dan Hindasi sudah putus asa karena bantuan yang dikirim juga bernasib sama dengan mereka. Tak lama kemudian, bala bantuan udara akhirnya tiba. Helikopter Apache milik Uni Emirat Arab menghabisi kelompok mortar musuh. Kapten Said nekat keluar dari mobil. Alhasil dia tertembak di bagian punggung oleh sniper musuh. Untungnya saja, lukanya tidak begitu parah sehingga dia masih bisa selamat. Bukannya tanpa gangguan, helikopter mereka terus ditembaki oleh RPG dari bawah. Tapi untungnya semua tembakan itu tidak tepat sasaran.
Karena terus mendapat gangguan, bantuan udara diperintahkan mundur. Dari 3 titik kelompok teroris yang menggunakan mortir, 2 diantaranya berhasil dihancurkan oleh helikopter. Para teroris tidak begitu saja menyerah. Mereka berhasil lolos dari serangan udara dan kembali memasang ranjau darat di sepanjang jalan. Bala bantuan yang dikirim oleh Kapten Mansur tidak dapat menerima pesan dari markas besar karena sinyal yang buruk. Alhasil, mobil mereka bernasib sama dengan yang lainnya. Melihat tidak adanya kemajuan di lapangan, Kolonel Jamal meminta bantuan skuadron pengebom F-16. Mereka akan tiba di sana dalam waktu 1 jam. Para pasukan Uni Emirat Arab sudah merasa putus asa. Misi yang diperkirakan tuntas dalam beberapa menit saja, kini semakin berlarut-larut dan menimbulkan banyak korban. Kapten Mansur dan sisa anak buahnya tidak memiliki banyak pilihan selain menerobos. Dia akan menggunakan mobil yang rusak sebagai pelindung. Mansur memerintahkan para anak buahnya di mobil untuk keluar dan melancarkan strategi ofensif. Taktik ini berjalan dengan baik, sehingga proses evakuasi tentara yang terluka dapat dilanjutkan. Para teroris tidak tinggal diam. Mereka juga mulai menembakkan mortar ke pasukan Uni Emirat Arab. Sayangnya proses evakuasi kembali terganggu karena mobil ambulan menginjak ranjau darat. Mesin mobil mereka rusak berat, ditambah lagi senapan mesin mobil itu juga berhasil dihancurkan menggunakan RPG. Sebagian pasukan berhasil dievakuasi, namun yang lainnya masih harus berjuang dari gempuran teroris yang tidak ada habisnya. Kapten Said kembali memutar otak. Kali ini dia menggunakan bantuan asap untuk mengalihkan pandangan musuh, sehingga mereka bisa mengevakuasi Bilal dan Hindasi yang terluka. Kapten Said akan naik ke atas untuk menghabisi sniper, sementara yang lainnya melanjutkan misi evakuasi. Gangguan asap membuat organisasi pasukan musuh menjadi berantakan. Sebaliknya, pasukan Arab dapat menggunakan kesempatan ini untuk menghabisi musuh. Pesawat F-16 akan datang kurang lebih 7 menit lagi. Mereka harus segera pergi dari sana dalam waktu 7 menit jika tidak mau terkena hujan bom. Akhirnya setelah banyak korban berjatuhan, Bilal dan Hindasi dapat bertemu langsung dengan regu penyelamat. Sayangnya, Ali tidak dapat selamat. Dia tewas di tangan sniper musuh. Kondisi di markas yang awalnya tegang kini berubah menjadi tenang. Semua anggota yang membantu proses evakuasi dapat bernafas dengan lega. Sementara itu, Kapten Said masih berjuang menggapai tempat sniper bersembunyi. Dia menyiapkan pistol lalu menembak sniper itu dari belakang. Singkat cerita, jenazah Ali dimasukkan ke dalam mobil dan mereka berhasil menyusul kelompok pertama keluar dari zona perang. Rekan-rekannya mendoakan Ali yang sudah meninggal di tengah aksi beraninya menyelamatkan teman-temannya. Tak lama setelah itu, pesawat F-16 tiba di lokasi pertempuran dan langsung menjatuhkan ratusan bom. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di markas besar. Petugas medis segera menyelamatkan korban yang terluka dan juga jenazah dari Ali. Semua ikut bersedih ketika jenazah Ali diturunkan. Ali bukan hanya seorang prajurit, melainkan seorang pemimpin yang sangat mencintai rekan-rekannya. Tak lama setelah itu, jenazah Ali segera diterbangkan ke kampung halamannya. Serangkaian upacara penyerahan jenazah dilakukan di bandara. Sesuai dengan janjinya, Bilal akan mengurus ketiga anak Ali sepeninggal ayahnya. Dan film pun selesai. Segitu aja kira-kira alur cerita dari film kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.